Ya, welcome to my channel. Balik lagi. eh ya, pagi ini tadi udah hijau semua ya, hijau royo-royo. Sekarang dibanting di jam 7 ya. Sebenarnya gua udah diberi peringatan sih untuk hati-hati jam 7 ya kan. Cuma guanya tadi lagi ada kerjaan dan ini pun juga gua upload kayaknya nggak lama-lama lah. Yang simpel-simpel aja lah ya untuk melihat kondisi saat ini ya. Ya, ini guys. Kita mulai dari BTC-nya dulu ya. BTC pagi tadi breakout ya, breakout dari Fibo 0,61-nya, 61%-nya. Dan ini dia lagi ya mungkin lagi retest sideways seperti itu. Ya, ini juga pembukaan tadi jam 7 untuk ini ya, perdagangan New York ya. Dan memang udah ada peringatan tadi sebelumnya sama teman-teman grup yang lain untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati ya. Ternyata memang benar ada panic selling atau seperti itu ya. Dan gue udah lakuin beberapa sell, beberapa penjualan ya. CL terutama ya. Gue CL Alice. Gue CL yang kira-kira jalannya lendet dari kemarin. Jadi gue nggak terlalu apa namanya nggak kelihatan kalau dibiarin bisa loss lah anggapannya. Nah seperti ini yang kemarin kan gue udah sempat bilang ya. Gue masuk di kalau gue bilang kalau gue di bawah ini sampai break di bawah 18 gue bakal CL. Ini sebenarnya belum confirm ya. Cuma gue rasa untuk berhati-hati daripada gue CL koin gue yang lainnya, lebih baik gue CL Alice ya. Cut loss Alice karena reaksi pasarnya dari kemarin kita tunggu nggak terlalu signifikan terkait padahal gamenya pun udah rilis. Jadi gue dan dengan kondisi yang kayak gini yang dibilang tadi jam 7 pembukaan itu juga saya lihat BTC-nya juga ada pullback ya. Ada pullback koreksi sedikit. Sebenarnya nggak perlu panic selling sih, cuma itu mungkin lebih ke pullback biasa sih, koreksi biasa. Karena udah 2 hari ini kan BTC naik terus ya, ngepam terus. Nah, ini menurut gua untuk berhati-hati aja, gua sell Alice. Sebelumnya gue udah info sih hati-hati pullback jam 7 cuma telat gue infonya karena tadi ada kerjaan yang lain ya. Di Instagram gue udah sempat info hati-hati jam 7 ada pullback. Wah ternyata setelah langsung langsung cepet banget ternyata pullbacknya guys. Nah terus abis itu apa lagi ya, ya Zil hari ini terbang ya guys ya. Seperti yang dibilang Zil USDT nih ya tanggal 5 ya tanggal 6. Nah tanggal 5 nih tanggal 6 tadi juga udah mulai terbang terbang dari kemarin sih, ini dari kemarin kemarin sore ya, dari kemarin sore udah terbang ini Zil. Kemarin sore itu udah terbang ya kan. Nah ini mulai kok ada pullback sedikit lah ya, koreksi dikit. Dan ini nggak gua apain ya Zil ya, karena gue yakin lah sama koin ini. Zil Fed itu gue cukup yakin kok. Jadi gue tetap masih hold. Dan ini ya koreksi, gue masih dia masih tertahan di EMA-nya ya guys. Masih tertahan di EMA 21-nya. Ya kita wait and see lah koreksi yang kali ini seperti apa. Lalu karena ini juga udah mulai terbang tinggi ya awalnya dari breakout ini ya. Eh, untuk hari ini aja udah lumayan nih. Dari kemarin sampai hari ini udah lumayan tinggi. Akhirnya tapi terpullback guys. Ya itu wajar lah. Ada kemungkinan retail juga beberapa mungkin TP ya, take profit. Seperti itu guys. Lalu yang gua jual ada satu lagi sih, Teful. Nah, Teful ini ya gue udah cuan lumayan ya dari ketika kenaikan seperti yang di video kemarin gue bilang gue ambil mungkin di sekitar sini sini ya, gue udah cuan lumayan dan gue udah TP separuh sebelumnya. Dan kalau melihat marketnya sebenarnya masih berpotensi, cuma gue lebih memilih TP karena ini masih hitungannya bukan CL ya gue ya. Gue masih TP. Tapi kalau masih ada potensi masih. Ini karena panic selling aja orang-orang ya. Jadi menurut gue mending gue cari aman, gue TP.
Yang kemarin udah TP separuh, sekarang gue TP lagi. Jadi itu guys. Selain itu udah gak ada sih yang gue TP sih, cuma itu doang. Jadi menyisakan koin-koin yang gue hold cukup lama ya. Gua, nggak gue tradingin secara cepat, gak gue scalp lah. Zil, Riff, Matic, Dot, Doge. Doge pun gue juga baru masuk kemarin ya. Dan sebenarnya Doge ini udah naik sih hari ini sebenarnya. Naik sekitar 5%, cuma kayaknya terpullback juga. Nih ya guys ya, Doge juga udah mulai naik ya. Bagus sih ini. Secara ininya ya, dia ngebentuk ascending, mungkin ascending. Ascending kan? Atau apa? Sebenarnya sih masih kelihatan ascending ya. Masih terlihatnya ascending. Kita tunggu aja. Dan ini juga pullbacknya masih tertahan ya. Secara ininya sama EMA-nya juga tertahan. Jadi gue masih pegang untuk Doge juga. Lalu Arif juga gue masih pegang. Matic sama Dot. Matic itu juga Dot itu juga harusnya hari ini juga pump sebenarnya. Nah, ini ya guys, tanggal 5 kemarin itu Matic udah cukup pump lumayan nih. Tanggal 5 pagi pump, 5 siang pump, 5 sore pump lagi. Dan ini mulai sideways dan ternyata ada pullback hari ini ya. Ini masih menunggu confirm ya, confirm satu bar ya. Tapi kalau menurut gue sih ini pullback koreksi biasa sih. Dan ini ya, tapi tetap Dior ya. Cuma itu menurut pandangan gue. Menurut pandangan gue sih, semoga ini pullback biasa ya, koreksi biasa. Jadi ini gue juga masih simpen, nggak ada masalah. Lalu gue juga ada lakuin kemarin kasih sinyal ya di bukan sinyal ya, maksudnya gue kasih screenshot ya di Instagram gue itu gue masuk ke DGB. Dan DGB ini nggak dari toko kripto ya guys ya, adanya di Binance. Jadi gue di sini cuma screenshot transaksi gue aja karena di sini gue belum malas lah login. Biasa Binance saya nggak pernah pakai web ya, saya biasanya pakai pakai aplikasi. Jadi ini transaksi gue kemarin ya tanggal 5 DGB ya. Jadi begini pemikiran gue ya waktu itu ya. Jadi waktu itu kalau dilihat gue punya run ya sebenarnya ya. Gue punya run USDT. Kalau kalian ingat ya, gue di sini punya run satu. Ada satu koin namanya run. Nah, atau torchen, run atau torchen. Nah, run ini sebenarnya udah breakout guys hari ini. Terbang dia. Dan bagus jujur sebenarnya kemarin itu gue pikir dia masih cukup panjang mungkin ya, dia akan terreject lagi baru dia terbang, ternyata dia udah langsung pump di ini. Ternyata dan ya tapi ya gue nggak menyesali keputusan gue juga ya, walaupun run di sini terbang. Kalau dilihat mungkin kalau breakoutnya dari sini ke sini hari ini udah berapa nih, 10% guys. Breaknya 10% ya kan, cuma ya gue lariin ini ada jual run untuk gua lariin ke DGB, ini juga ada analisanya ya guys ya. Ada keputusannya. Kenapa gua kok lariin duit gua ke sana ya? Ini guys. Nah, ini DGB ya guys ya. Kemarin itu dia masih di sekitar sini guys. Jadi gua beli itu kalau kalian bisa lihat, gua beli itu di 0,6998. 0,6 0,6998. Nah, sekitar sini lah guys. Nah, sekitar sini nih gue beli. Nah, gue beli di sini karena apa? Gue lihat DGB Digibyte ini udah break ya guys ya. Udah break dari trennya dia. Dia udah break ke atas, lalu break lagi ke atas lagi, ngebreak Fibo-nya dia 0,618 yang awalnya dia retest Fibo ke reject, reject ke trendline lagi,
ke support ya, support trendline-nya. Ini gua pasang support ya di sini ya. Jadi di sini gua pasang support trendline yang menurut gua ini supportnya dia ya, karena ini satu ada di sini, terus satu di sini, satu di sini. Ini jadi supportnya dia karena ini terreject, terus ini false ya kan, dia terreject lagi. Lalu di sini dia mulai soar. Lalu dia mencoba bangkit, terreject lagi. Jadi ini reject dan rejectan ini yang gua buat sebagai support line-nya dia ya. Jadi yang seperti ini nggak gua anggap ya guys ya. Yang untuk satu ini nggak gua anggap karena ini false menurut gua. Jadi yang gua lihat adalah reject-rejectan ini guys yang menjadi support tahanannya. Nah, di sini dia retest guys. Retest mau break Fibo-nya dia terreject lagi tapi masih di support, ada di supportnya, mau dia break lagi terreject lagi seperti ini, akhirnya dia berhasil untuk break Fibo 61,8-nya 61,8% ya guys. Seperti itu sih analisa gue, makanya gue lihat ketika gue di sini, gue lihat ini ada potensi ini bakal ngebreak. Uh, dan ya memang kadang beberapa orang tuh berpikir, oh ini udah 0,618 loh. Udah Fibo yang kuat untuk apa namanya ngebreak ini, butuh mungkin butuh ini ya, butuh tenaga tenaga yang kuat dan volume yang kuat seperti itulah ya. Nah, cuma yang gue lihat kemarin itu mungkin gue merasa trennya BTC masih bullish ya guys ya, masih cukup oke, dan jadi gue masih berani untuk masuk di sini di Digibyte ini. Gue lihat trennya, jadi gue kemarin juga nungguin sih itu BTC seperti apa. Ternyata pagi-pagi pas gue cek udah break. Nah, breaknya BTC ini juga membuat gue semakin pede ya, dia bisa bisa breakout dia punya Fibo-nya ini ya guys ya. Jadi itulah kenapa gue masuk ke Digibyte ini guys. Lalu mungkin gue jawab beberapa pertanyaan juga ya guys ya. Apa namanya? Jadi tadi ada teman juga yang nanya ya. eh Apa ya? Sebenarnya pertanyaan masih sama. Koin koin kenapa kok lu nggak beli ini koin ini? Sebenarnya nggak ada masalah guys. Mau koin apapun gue nggak problem sih. Cuma gue itu punya pegangan koin sendiri. Jadi gue punya, mungkin kalau gue bilang gue punya metanya sendiri, lu punya metanya sendiri, orang lain punya metanya sendiri. Yang penting kalian lihat Bitcoinnya, Bitcoin dominannya, trennya seperti apa, dan pattern koin itu sendiri yang kalian punya. Seperti itu guys. Nah itu kalian harus lihat, pelajarin, terus fundamentalnya seperti apa itu juga seperti itu. Nah, selama Bitcoin dominannya bagus, semakin turun harga Bitcoinnya semakin naik ya, altcoin mau kebanyakan bakal naik juga. Itu yang kemarin gue sempat terangin ya guys ya. Lalu yang kedua ada pertanyaan juga, eh, kok kalau misalkan gue buat jangka panjang, gue beli koin ini, koin A. Buat jangka panjang menurut Koko gimana? Gue nggak bisa bilang guys. Jadi memang ada beberapa orang yang, bahkan salah satu influencer kripto juga ya, dia melakukan hold untuk jangka panjang bisa 2 sampai 3 tahun guys. Itu gue tidak bisa bilang salah karena apa ya? Kita nggak ngerti sih nasib kripto itu kedepannya seperti apa. Apakah dia bisa jadi pembayaran transaksi? Siapa tahu, bisa, mungkin beberapa koin bisa juga. Nah itu kenapa gua nggak bisa bilang salah? Ya karena satu, kripto itu cycle ya mainnya ya. Ada bull season, ada bearish season. Biasa 4 tahun sekali cycle itu. Kalian bisa cek di YouTube mana-mana, itu cycle-nya seperti itu, 4 tahun sekali. Terakhir 2017 bull run-nya, sekarang 2021 bull run juga. Nah, eh menurut gua, kalau misalkan Anda berani untuk melakukan hold jangka panjang, Anda harus terima risikonya, di mana jika sewaktu-waktu bearish, ya Anda harus bersabar. Ataupun jika nanti sewaktu-waktu sudah 2000, berarti 4 tahun lagi, ya 2025, 2024 atau 2025, itu saatnya bullish season lagi, ya tapi kalau ternyata kripto di ban atau seperti apa, atau kripto ternyata bermasalah, ya itu tanggung resiko sendiri-sendiri sih guys sebenarnya guys. Tapi juga jangan menyalahkan ketika
kita lihat orang lain ngehold sampai 2 sampai 3 tahun ternyata hasilnya bagus, itu sesuai dengan resiko yang terjadi dan kesabarannya. Jadi dia udah sabar dan menunggu 2 sampai 3 tahun dan dia tahu resikonya seperti itu, ya bakal rewardnya pun besar. Kalau saya adalah trader. Gua nggak main hold sampai 2 sampai 3 tahun. Ketika gua rasa trennya naik, ya gua main. Atau trader yang future, main future. Ketika trennya naik ataupun turun, mereka tetap bisa main. Tetap bisa nge-trade di kripto ini. Dia bisa pasang long, dia bisa pasang short. Tapi kalau gua mainnya di spot. Gua belum punya cukup apa ya pengetahuan untuk sampai di future ya guys, dan belum cukup berani untuk sampai untuk main di sana ya guys, secara mental gue juga. Jadi gue akan main ketika trennya positif, jadi gue akan main di spot. Dan itu gue, makanya gue sempat kemarin bilang di pertengahan akhir Agustus gue sempat keluar market karena gue rasa udah banyak FAT nih, udah banyak FAT secara Elliott Wave, tinggal wave kelima mau ditaruh di mana, di 49 KBTC atau 51 KBTC. Tapi terus ada tapering ya kan, ternyata diundur seperti itu. Dan beritanya juga tapering bakal diundur lagi nih kalau dilihat dari data perekonomian kemarin, di mana data penganggurannya masih belum menurunnya masih belum drastis ya. Seperti itu guys. Jadi tetap Dior lakuin analisa kalian sendiri. Kalau kalian mau hold jangka panjang ya terserah kalian, tapi ya kalian tahu resikonya seperti apa. Dan kalau menurut gua, kalau memang kalian mau hold jangka panjang, tunggu bearish. Kalian harus masuknya sebaiknya tunggu bearish season sih. Cuma kita nggak tahu ya bearish season kapan. Nah, karena sekarang ini kan pemerintahan pun juga masuk di kripto. Pemerintahan pun ikut ada andil di kripto. Orang-orang pemerintah pun main juga di kripto, masuk di kripto. Nah, pemerintahan di sana ya, di US, di mana di luar Eropa itu juga main mereka ya. Jadi gua nggak bisa kita nggak bisa melihat histori seperti sebelum-sebelumnya ya guys. Kita juga nggak tahu deh seperti apa. Jadi tetap Dior, not financial advice. Itu aja, gue nggak bisa lama-lama. Terima kasih guys. Kita tunggu untuk Bitcoin sesi saat ini ya guys ya. Untuk sesi nanti malam seperti apa ya guys. Terima kasih.